Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pada hari ini semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang memenuhi janji, syukur nikmat, jaga lisan, dan menutupi muslim yang baik adalah muslim yang berakhlak. Adakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang kedua, mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Baik Ananda semua, kita masuk materi yang pertama ya, tentang memenuhi janji. Memenuhi janji, pengertian memenuhi janji. Janji berasal dari bahasa Arab akad yang artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak, sesuai yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Memenuhi janji merupakan faktor penting keberhasilan dalam kesuksesan seseorang. Orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya yang sudah membekas di hidupnya. Jika tidak ada modal, banyak orang yang menyodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan. Belum lagi keuntungan yang di akhirat. Sedangkan orang tidak menepati janji, hidupnya akan mengenaskan dan tidak dipercaya orang lain. Boleh jadi orang yang bisa menyakiti semua orang, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. Apalagi di zaman sekarang ini, dunia komunikasi begitu mudahnya dapat diakses. Hancur sudah karirnya dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangun. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam ada 3 tanda atau ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama, apabila berkata dusta. Yang kedua, dan apabila berjanji mengingkari. Dan yang terakhir, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Itulah tanda-tanda orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Pembagian janji ada 2. Pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam dalil Al-Qur'an terdapat pada surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian janji kepada sesama manusia dengan dalil Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Materi yang kedua ya Ananda, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat. Syukur artinya membuka atau menampakkan, sedangkan kufur artinya menutup dan menyembunyikan. Jadi syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan tindakan. Sedangkan nikmat artinya pemberian, anugerah, ataupun kebaikan dan kesenangan. Jadi, mensyukuri nikmat adalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya, nikmat tangan, mata, dan kaki. Semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala.
bukan keinginan nafsu, syahwat apalagi perbuatan manusia. Dalil yang tentang bersyukur nikmat terdapat pada Quran surah Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 49 dan Al-Qasas ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Hanya sayangnya, seringkali kita memahami nikmat itu hanya berupa harta benda, uang, dan fasilitas mewah lainnya. Padahal yang termasuk nikmat adalah kesehat, keluarga bahagia, menjalankan salat secara istiqomah, terhindar dari segala cobaan, terhalang melakukan hal yang maksiat. Itu merupakan adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita harus tahu bahwa nikmat itu tidak hanya bisa diukur dari harta dan benda saja, tetapi segala sesuatu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita syukuri. Perwujudan nikmat sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 34 yang artinya, Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Jika kamu ingin nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim bagi sendiri. Syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yakni melalui hati, lisan, dan anggota badan. Pribadi yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan, selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat-kalimat pujian yang disampaikan dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11. Setelah itu, semua nikmat tersebut diwujudkan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan menjadi ahli syukur. Yang pertama, jauh lebih produktif. Maksudnya di sini, saat menghadapi problem, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain, tidak menghabiskan waktunya untuk tersisa diri. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Orang yang bersyukur emosionalnya stabil, dan itu menjadikannya lebih bahagia. Sigap mencari solusi dan alternatif terbaik, dan melokasikan persoalan, bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, manfaat kembali ke diri sendiri. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya, dan semuanya tercukupi. Ketika seseorang bersyukur, maka nikmatnya akan Allah tambah, dan itu berarti bermanfaat untuk diri sendiri. Keselamatan tergantung lisan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah. Menggunakan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal. Pertama, fitnah, ghibah, dan ghibat. Fitnah. Makna fitnah yang dipakai masyarakat Indonesia berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang
bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkannya, antara lain penderitaan menyebar kemana-mana. Dan jangan lupa bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah termasuk orang yang dizalimi. Dan doa orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencelakai diri sendiri baik cepat maupun lambat. Ada beberapa cara untuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan menjaga manfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta. Keempat, jangan gunakan lisan untuk menggunjing. Kelima, jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan ocehan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Ada beberapa hadis tentang bagaimana kita menjaga lisan dengan baik. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kita masuk tema yang terakhir, yaitu tentang menutup aib. Pengertian menutup aib. Pengertian aib. Aib adalah cerok, cacat, nista, noda, tulang lunak, atau enggak juga bermakna biasan, yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar di khalayak ramai. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, jika kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan rapat-rapat dan enggan jika aib itu disia. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Ada beberapa dalil tentang menutup aib. Salah satunya adalah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan sangat keji atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Macam-macam aib ada dua. Ada namanya aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau membeler yang kelihatan cacatnya. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Contohnya, beras yang sudah dicampur antara beras premium, super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus di atasnya, sementara bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diurai atau dibuka semua. Kedua macam aib ini dapat disematkan kepada manusia, meski yang banyak dibicarakan adalah aib yang masuk kelompok kedua. Kedua aib inilah yang ingin disembunyikan dan ditutupi. Jangan sampai tersiar ke khalayak ramai, karena menimbulkan malu, bahkan bisa menyebabkan minder bagi seseorang. Tutup aib saudaramu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda,
perkawinan haram karena merusak keluarga, masyarakat, dan negara, terkecuali untuk kepentingan hukum atau pendidikan. Silakan Anda perhatikan kata-kata bijak. Berapa banyak kata bijak yang dilontarkan oleh orang-orang untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar menjaga aib sesama manusia. Nikmat Allah adalah hal yang paling utama. Jika engkau berkeinginan untuk menceritakan aib saudaramu, maka ingatlah terlebih dahulu aib dirimu sendiri. Ibnu Abbas. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini dapat kita ambil semua manfaatnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.